Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah pendataan uji kesetaraan, dan kita akan membahas beberapa yang sering ditanyakan, serta video ini bisa dijadikan sosialisasi untuk di setiap satuan pendidikan. Oke, langsung saja kita pada pembahasan. Baik teman-teman, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang sering dapatkan. Di sini saya rangkum dan akan saya berikan penjelasannya dari setiap masalah yang ada, dan semoga bisa memahamkan kawan-kawan semua. Namun sebelum kita lanjut membahas masalah uji kesetaraan, bagi teman-teman bisa cek pada deskripsi video. Di sana nanti akan ada portal Sobat Dimas dan teman-teman bisa akses untuk panduan dan regulasi yang bisa dimanfaatkan oleh setiap satuan pendidikan. Dan itu semuanya nanti gratis ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, di sini teman-teman, untuk dasar hukum uji kesetaraan utamanya di 2024 ini, yang pertama adalah UU nomor 20 tahun 2023 tentang Sisdiknas. Nomor 2 PP nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan. Nomor 3 adalah PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang nomor 4 adalah Permendikbudristek nomor 31 tahun 2023 tentang uji kesetaraan, dan yang terakhir adalah Surat Keputusan BSKAP Kemdikbudristek nomor 043/H/KP/2023 tentang pedoman penyelenggaraan UK 2024. Setelah tahu dasar hukum ini, apabila teman-teman belum memilikinya bisa dicek pada portal Sobat Dimas juga ya. Nanti bisa dicek untuk dasar hukum sebagai regulasi yang terbaru. Nah, di sini kenapa ada uji kesetaraan mulai tahun 2023 kemarin? Pasti ada yang masih bertanya demikian. Kenapa masih ada uji kesetaraan sedangkan sudah ada UPK? Seperti itu mungkin ya. Nah, jawabannya di sini teman-teman. Untuk uji kesetaraan ini sudah ada kebijakannya pada PP nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan, yaitu pada pasal 115 ayat 1 dan 2. Yang mana pada ayat 1 ini diterangkan hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ini maksudnya lulusan dari pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, ULA, WUSTA maupun ULYA di sini bisa dikatakan setara melalui uji penyetaraan, yaitu setelah diuji kompetensinya ya teman-teman, maka lulusannya nanti akan dianggap setara dengan pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan. Singkatnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk ayat 2 di sini dijelaskan bahwa uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di sini adalah untuk program paket A, paket B, program paket C, dan program kejuruan ya. Ini dulu ada tetapi sekarang sepertinya tidak ada untuk kejuruan. Untuk paket C kejuruan maksudnya ya. Dan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Ini dulu ya teman-teman, saat badan ini masih ada lah. Sedangkan pada Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kemdikbudristek, BNSP sudah tidak berlaku dan terbentuk badan baru yaitu BSKAP. Jadi pada akhirnya untuk pelaksanaan uji kesetaraan yang diselenggarakan oleh BNSP ini dinyatakan sudah tidak berlaku atau sudah ditiadakan ya teman-teman. Dan BSKAP membuat peraturan baru tentang uji kesetaraan. Seperti itu nggih. Lalu uji kesetaraan yang diadakan BNSP apa bentuknya? Ini saat adanya BNSP ya teman-teman. Nah, di sini untuk uji penyetaraan pada NSP yang lama atau yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya,
proses penyetaraan lulusan dari pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 115 ayat 1 dan 2 adalah pelaksanaan ujian nasional yang nantinya pendidikan formal maupun non formal ini mendapatkan SHUN karena ada pelaksanaan ujian nasional. Nah, di ujian nasional inilah proses penyetaraan dari pendidikan non formal. Seperti itu ya teman-teman. Makanya saat ada UN ini ada dua dokumen, yaitu ijazah dan SHUN yang didapatkan dari lulusan. Seperti itu nggih. Jadi sudah tahu nggih alurnya, dan UN ini dilaksanakan terakhir adalah tahun 2019. Seperti itu nggih. Nah, inilah masa transisi kebijakan tadi teman-teman, yaitu terjadi saat adanya pandemi COVID mulai tahun 2020 sampai 2021 ini semuanya masih masa transisi, yang mana untuk UN tahun 2020 ini dibatalkan karena adanya SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, yang mana di sana dibatalkan untuk pelaksanaan UN, dan akhirnya lulusan dari semua pendidikan tidak ada SHUN, hanya memiliki sebuah ijazah saja. Dan pada saat transisi ini ada kegiatan UPK bagi pendidikan kesetaraan ya pada poin nomor 2, yang mana proses kelulusan dari pendidikan kesetaraan dilihat dari keikutsertaan UPK. Jadi pada lulusan tahun ini 2021 dan 2022 ini kalau tidak salah belangko ijazahnya ada tulisan setara sesuai programnya ya teman-teman, dan di sana dianggap satu ijazah itu sudah kuat dan sama seperti lulusan pendidikan formal bagi yang mengikuti UPK. Seperti itu nggih. Semoga teman-teman dari sini sudah mulai paham tentang alur itu tadi ya. Karena tidak ada UN, akhirnya ada UPK untuk proses penyetaraan. Nah, disinilah mulai ada kebijakan baru sejak terbitnya SNP yang baru, yaitu PP nomor 57 tahun 2021. Dan di sini banyak sekali perubahan untuk standar-standar pendidikan baik formal maupun non formal. Dan diantaranya ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Inilah yang berpengaruh besar pada lulusan dari pendidikan non formal. Seperti itu ya. Dan dari sinilah konsep Merdeka Belajar mulai ada. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui dan pahami masalah kebijakan standar penilaian, yang mana pada standar penilaian tersebut tertuang Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan, dan ujian nasional ini sudah tidak berlaku, alias UPK, USP ini sudah tidak berlaku untuk penentu kelulusan. Seperti itu ya. Apabila tetap diadakan UPK, apakah masih boleh? Boleh. Apakah masih boleh untuk USP, untuk di pendidikan formal? Boleh. Itu pun nanti nilainya akan menjadi nilai tambah dari nilai rekap rapot 6 semester untuk SMP sederajat dan SMA sederajat dan juga rapor kelas 5 dan rapor kelas 6 untuk SD sederajat. Seperti itu nggih. Inilah yang sudah dicabut untuk peraturannya. Kemudian untuk penentuan kenaikan kelas dan kelulusan ini sudah tertera pada pasal 9 ayat 7. Dan untuk penentuan kelulusan dan kenaikan kelas ini juga sudah ditetapkan pada pasal 10 ayat 2. Dilihat dari penilaian sumatif dan rekap nilai dari semester 1 hingga semester 6 yang sudah saya bicarakan tadi sebelumnya. Dan untuk SD sederajat adalah rapor kelas 5 dan kelas 6 sebagai penentu kelulusan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan adanya UPK ataupun USP sebagai penentu kelulusan, tetapi dari rekap nilai 6 semester
yang mana semua itu pasti mencapai atau terpenuhi untuk tujuan pembelajarannya. Nah, disinilah dasar hukum dari uji kesetaraan, yaitu terbitnya Permendikbudristek nomor 31 tahun 2023, yang mana di sini sudah dijelaskan uji kesetaraan itu adalah untuk menjamin mutu lulusan pendidikan non formal dan pendidikan informal. Hasil belajar pendidikannya dihargai setara dan diakui sama dengan pendidikan formal apabila di sini mengikuti uji kesetaraan. Jadi UN ini digantikan uji kesetaraan untuk proses penyetaraan atau uji kompetensinya di pendidikan non formal ya teman-teman. Lalu ada pertanyaan, apabila tidak mengikuti uji kesetaraan berarti lulusannya tidak setara dengan lulusan formal. Melihat kebijakannya seperti itu. Jadi bagi lulusan dari program paket A, paket B, paket C sederajat yang tidak mengikuti uji kesetaraan, ini lulusannya untuk mutunya ya tidak setara dengan lulusan pendidikan formal, karena mengacu dari PP nomor 17 tahun 2010 untuk bisa dihargai sama itu harus melalui proses penyetaraan ya, dan uji penyetaraannya adalah uji kesetaraan yang sudah ada mulai 2023 kemarin. Seperti itu ya teman-teman. Dan dijelaskan juga pada pasal 2 ayat 2, uji kesetaraan ini bersifat pilihan bagi peserta didik pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan informal. Artinya di sini apabila ada lulusan dari pendidikan non formal ataupun informal yang tidak mengikuti uji kesetaraan tetap bisa mendapatkan ijazah. Karena apa? Peserta didik yang lulus itu berhak mendapatkan ijazah sebagai penghargaan tuntasnya pembelajaran. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang ikut uji kesetaraan ini bisa dipastikan pasti lulus ya. Karena apa? Syarat mengikuti uji kesetaraan ini sudah tuntas masa belajar dan menyelesaikan program pembelajaran dan diuji kompetensinya melalui uji kesetaraan. Itu yang dimaksud dari uji kesetaraan. Kemudian di sini uji kesetaraan yang dilakukan untuk mengukur kompetensi peserta didik dalam menyetarakan hasil pendidikan non formal dan pendidikan informal dengan hasil lulusan dari pendidikan formal yang mana tertuang pada pasal 3 ayat 1. Bisa dibaca-baca dan teman-teman bisa juga unduh untuk regulasi ini pada portal Sobat Dimas juga apabila belum ada ya. Semoga dari sini sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi intinya yang tidak mengikuti uji kesetaraan ini tetap mendapatkan ijazah. Seperti itu nggih. Nah, disinilah teman-teman untuk perbedaan lulus dengan lulus yang setara. Untuk poin 1 ini adalah peserta didik ini yang lulus, dijelaskan bahwa peserta didik yang dapat diluluskan dari satuan pendidikan adalah aktif di Dapodik dan terekam jejaknya minimal 3 tahun atau memiliki nilai rapor semester 1 sampai semester 6 sebagai bukti menyelesaikan program pembelajaran. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi ya pada bahasan sebelumnya bahwa yang sudah menyelesaikan pembelajaran ini bisa diluluskan sesuai kebijakan satuan pendidikan yang mana sudah tertuang pada kriteria kelulusan yang dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan. Itu ya untuk kelulusan. Jadi yang menentukan adalah satuan pendidikan melalui kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Seperti itu nggih. Dan untuk peserta didik yang lulus setara ini adalah peserta didik program kesetaraan paket A, paket B maupun paket C sederajat yang telah memenuhi kriteria kelulusan mengikuti uji kesetaraan untuk mendapatkan penghargaan dari hasil belajar peserta didik dengan bukti SHUK atau SKHUK sebagai pengakuan lulus setara
dengan lulusan pendidikan formal. Jadi peserta uji kesetaraan ini semuanya pasti lulus. Namun yang membedakan adalah peserta didik yang mencapai kompetensi ini akan mendapatkan SHUK atau sertifikat hasil uji kesetaraan, dan yang tidak mencapai kompetensi ini akan mendapatkan SKHUK atau surat keterangan hasil uji kesetaraan. Dan keduanya ini juga sama-sama diakui setara dengan lulusan pendidikan formal. Jadi yang tidak diakui setara itu yang tidak mengikuti uji kesetaraan. Seperti itu ya Bapak Ibu, lebih enaknya dalam bahasa kita. Nah, di sini sudah ada keterangan untuk lulus saja hanya mendapatkan sebuah ijazah, dan yang mengikuti uji kesetaraan ini akan mendapatkan ijazah plus SHUK atau SKHUK. Jadi yang memiliki SHUK ataupun SKHUK bisa dipastikan lulusannya setara dan bisa diterima dalam hal administrasi apapun. Untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi juga bisa, dan bisa juga digunakan untuk syarat administrasi lainnya yang berkepentingan pada pemerintahan. Seperti itu nggih. Tetapi ini untuk kebijakan di satuan pendidikan untuk setingkat sekolah menengah tanpa mengikuti uji kesetaraan pun, apabila satuan pendidikan formal ini menerima dari lulusan pendidikan non formal, ini juga bisa ya. Jadi tidak menjadi syarat untuk di sekolah tingkat menengah untuk PPDB, karena sudah jelas pada pos UK dijelaskan bahwa SHUK atau SKHUK tidak menjadi syarat pendaftaran peserta didik baru di pendidikan formal. Seperti itu nggih. Jadi walaupun peserta didik itu hanya memiliki ijazah saja, tidak memiliki SHUK ataupun SKHUK, apabila lembaga pendidikan formal ini menerima pendaftaran peserta didik baru dari pendidikan formal yang jenjang lebih tinggi, ini tetap bisa. Tetapi saya sarankan dan lembaga merekomendasikan yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi untuk diikutkan uji kesetaraan untuk lebih amannya. Seperti itu nggih. Semoga dari penjelasan ini bisa memahamkan teman-teman semua. Nah, kemudian setelah mengetahui untuk silsilah dari uji kesetaraan, bagaimana cara mendaftarkan peserta didik untuk ikut uji kesetaraan? Caranya seperti ini teman-teman. Nah, proses pendaftaran peserta uji kesetaraan yaitu melalui laman pendataan uji kesetaraan yang bisa dicek pada deskripsi video atau yang tertera pada layar ya teman-teman. Kemudian nanti nomor 2, untuk operator bisa tarik data peserta untuk setiap programnya yang dipastikan sudah valid ya. Kemudian nanti bisa masuk pada uji kesetaraan pada peserta ya. Nanti bisa checklist peserta yang akan mengikuti uji kesetaraan, bisa checklist ya ataupun tidak, karena opsional. Kalau yang mengikuti pastinya yang iya ya. Dan nanti apabila sudah, bisa klik simpan dan tunggu proses validasi untuk cetak DNS dan DNT dari Dinas Pendidikan. Nanti apabila sudah cetak DNT, maka peserta siap untuk mengikuti pelaksanaan uji kesetaraan. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk secara teknis, cara pendataan pada laman UK nanti juga akan ada tutorialnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa ikuti dan nyalakan loncengnya apabila ada notifikasi, teman-teman tahu untuk video berikut yang terbarunya ya. Nah, kesimpulannya untuk video kali ini teman-teman, uji kesetaraan intinya adalah proses asesmen untuk menjamin mutu lulusan, yaitu pada SKL ya pastinya, di pendidikan non formal dan pendidikan informal, yang mana akan diakui setara dengan lulusan pendidikan formal. Jadi nantinya saat akreditasi ini juga pasti akan berpengaruh untuk nilainya ya, untuk lulusan yang setara dengan lulusan pendidikan formal atau yang mengikuti UK seperti itu.
serta memperoleh penghargaan dan pengakuan dari hasil belajar pendidikan non-formal dan informal melalui penyetaraan yang dilakukan oleh kementerian, yang mana nanti hasilnya dari uji kesetaraan itu adalah adanya SHUK ataupun SKHUK bagi setiap peserta didik yang mengikuti. Jadi intinya untuk proses penyetaraan dan akan dianggap sama untuk lulusan dari PKBM, SKB, pondok pesantren, nanti lulusannya pastinya akan dianggap setara dengan pendidikan formal setingkat programnya masing-masing. Intinya seperti itu, nggih. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada, dan bisa share juga video ini ke teman-teman lainnya untuk bisa saling berbagi informasi. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam kata-kata. Dan terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.